Halo para penikmat sejarah Nusantara. Ini adalah video perdana dari Story Nusantara. Pada kesempatan ini Story Nusantara akan awali dari kerajaan di Tanah Jawa. Selamat menyaksikan. Pada dasarnya, Jawa merupakan salah satu pulau di Nusantara di mana mempunyai peran yang besar dalam keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi ini. Sering dinamakan sebagai Pusering Bumi ataupun Cereng Bumi, di mana tidak lepas dari sejarah kehidupan manusia Jawa yang mempunyai peradaban tinggi dengan adanya kerajaan-kerajaan Jawa. Adapun, bukti sejarah kerajaan Nusantara dapat terlihat di setiap wilayah, salah satunya wilayah Jawa. Lantas, kerajaan apa saja yang ada di Pulau Jawa? 1. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga adalah salah satu kerajaan kuno yang pernah berdiri di wilayah Jawa Tengah, Indonesia. Kerajaan Kalingga berlokasi di wilayah yang sekarang dikenal sebagai daerah Kalingga, Jawa Tengah. Wilayah ini dikenal sebagai pusat pemerintahan dan pusat kebudayaan pada masa itu. Kerajaan Kalingga mencapai masa kejayaannya pada abad ke-6 hingga abad ke-7 Masehi. Pada masa ini, Kerajaan Kalingga dikenal sebagai salah satu kerajaan yang makmur dan berpengaruh di Jawa Tengah. Masa kejayaan ini ditandai dengan kemakmuran ekonomi, perkembangan budaya, beserta perkembangan agama Buddha dan Hindu di wilayahnya. Beberapa nama raja yang memimpin Kalingga sebelum tahta diduduki Ratu Shina, antara lain Prabu Wasudewa, Prabu Wasukawe, dan Prabu Kiratasingan. Hingga raja yang paling terkenal pada masa kerajaan Kalingga adalah Ratu Shima resmi diangkat sebagai raja pada 674 Masehi. Sosoknya menggantikan sang suami, Prabu Kiratasingha yang sebelumnya meninggal dunia. 2. Kerajaan Medang Mataram kuno. Kerajaan Mataram atau Mataram kuno adalah kerajaan agraris sekaligus talasokrasi yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8 Masehi, kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10 Masehi yang didirikan oleh Sanjaya. Kerajaan ini dipimpin oleh Wangsa Syailendra dan Wangsa Isyana. 3. Kerajaan Kahuripan. Kerajaan Kahuripan atau dikenal dengan nama Medang Kahuripan adalah nama yang lazim dipakai untuk sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Airlangga pada tahun 1019 Masehi. Dilansir dari laman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Unair, Raja Airlangga lahir di Bali pada tahun 990 Masehi. Ia merupakan pendiri Kerajaan Kahuripan dan memerintah dari tahun 1009 sampai tahun 1042 dengan gelar Abhiseka Sri Maharaja Rakai Halu Sri Dharma Wangsa Airlangga Anantawikrama Tunggadewa. 4. Kerajaan Jenggala. Kerajaan Jenggala adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang pernah berdiri di Jawa Timur. Kerajaan ini merupakan salah satu dari dua pecahan kerajaan Kahuripan yang diperintah oleh Airlangga. Ibu kota kerajaan Jenggala adalah Kahuripan yang terletak di lembah Gunung Penanggungan, sekitar Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan Jenggala berdiri pada tahun 1042. Setelah Airlangga membagi wilayah kekuasaannya menjadi dua. Usia kerajaan Jenggala terbilang singkat, yakni hanya sekitar 90 tahun saja, karena harus menerima kekalahan dari kerajaan Kediri. 5. Kerajaan Panjalu. Kerajaan Panjalu atau Kerajaan Kadiri merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Nusantara yang terletak di Jawa bagian timur. Sejarah kerajaan Kadiri ini masih terkait dengan kerajaan Kahuripan dan dinasti Mataram kuno, juga kerajaan Jenggala. Kahuripan yang dipimpin oleh Raja Airlangga adalah kerajaan turunan dinasti Mataram kuno periode Jawa Timur. Tamatnya kerajaan Kahuripan yang berpusat di sekitar Sidoarjo inilah yang menjadi awal riwayat dua kerajaan baru, yakni Jenggala dan Panjalu atau Kadiri. 6. Kerajaan Singhasari. Kerajaan Singhasari atau Kerajaan Tumapel merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang lokasinya di daerah Singhasari, Malang, Jawa Timur. Pendiri kerajaan Singhasari adalah Ken Arok yang juga merupakan raja pertama
yang bergelar Sri Raja Sabatara Sang Amurwabhumi pada tahun 1222 Masehi. Masa kejayaan Kerajaan Siangsari antara tahun 1272 hingga tahun 1292 Masehi di masa pemerintahan Kertanegara. Di bawah kekuasaannya, wilayah Kerajaan Singasari mencapai Bali, Sunda, sebagian Sumatera, dan sebagian Kalimantan. 7. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara. Sejarah Kerajaan Majapahit dimulai pada tahun 1293 Masehi bersamaan dengan penobatan Raden Wijaya sebagai raja pertama. Kerajaan Majapahit berawal dari peninggalan Kerajaan Singasari sebelumnya yang runtuh akibat pemberontakan Pangeran Jayakatwang pada tahun 1292 Masehi. 8. Kesultanan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Raden Patah di pantai utara Jawa. Raden Patah adalah anak dari Brawijaya V, yakni raja terakhir Majapahit, dan Siubanci, seorang muslim berdarah Tiongkok. 9. Kesunanan Giri. Kesunanan Giri merupakan sebuah kerajaan yang berawal dari pesantren. Perkembangan yang pesat dan kuat membuat petinggi Kerajaan Majapahit kala itu tidak nyaman. Berbagai upaya pun dilakukan untuk meruntuhkan pemerintahan Kesunanan Giri. Namun, Kesunanan Giri bertahan hingga keturunan ke-7. Kerajaan Mataram yang kemudian berhasil mengambil alih Kesunanan Giri. 10. Kerajaan Kalinyamat. Kerajaan Kalinyamat juga dikenal sebagai Kerajaan Jepara, adalah sebuah kerajaan Jawa pada abad ke-16 yang berpusat di Jepara. Baik Kalinyamat maupun Jepara awalnya adalah dua kadipaten terpisah yang tunduk pada Kerajaan Demak. Sepeninggal Pangeran Trenggana, Kalinyamat mendapatkan Jepara, Pati, Juwana, dan Rembang. Puncak kejayaannya terjadi di pertengahan abad ke-16 ketika Kalinyamat dipimpin oleh Ratu Kalinyamat. Pada tahun 1551 Masehi dan tahun 1574 Masehi, Kalinyamat melakukan ekspedisi ke Malaka untuk mengusir Portugal dari Hindia Timur sementara meluaskan kekuasaannya ke luar Jawa, seperti Kalimantan Barat dan Pulau Bawen. 11. Kesultanan Pajang. Kerajaan Pajang adalah sebuah kerajaan Islam yang berdiri pada tahun 1568 di daerah Kartasura, Surakarta, Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak yang didirikan oleh Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Jaka Tingkir, yang merupakan menantu Sultan Trenggono, mendirikan Kerajaan Pajang setelah menyingkirkan Arya Penangsang dan memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang. Pajang awalnya merupakan daerah bawahan Kerajaan Demak, tetapi setelah runtuhnya Demak, Pajang menjadi kerajaan yang mandiri. Kerajaan Pajang mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya yang menjabat selama 15 tahun. 12. Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram atau Kerajaan Mataram Islam berkuasa di Tanah Jawa antara abad ke-16 Masehi hingga ke-18 Masehi. Kerajaan yang berpusat di wilayah Jawa Tengah ini memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Pada awalnya, Kesultanan Mataram merupakan sebuah kadipaten yang diberikan Sultan Hadiwijaya dari Kesultanan Pajang pada tahun 1575 Masehi kepada seorang bangsawan Jawa yang bernama Panembahan Senopati. Pemberian itu disebut sebagai Tanah Mataram dan menjadi cikal bakal Kesultanan Mataram. Panembahan Senopati, yang juga dikenal sebagai Senapati, adalah tokoh penting dalam pembentukan Kesultanan Mataram. Dia memerintah Tanah Mataram dan secara bertahap memperluas wilayah kekuasaannya. 13. Kesunanan Surakarta. Sejarah Kasunanan Surakarta Hadiningrat tak bisa dilepaskan dari keberadaan Kerajaan Mataram. Dalam berbagai teori populer, Kasunanan Surakarta ini banyak disebut menjadi salah satu pecahan dari Mataram. Mengutip jurnal berjudul Keruntuhan Birokrasi Tradisional, di Kasunanan Surakarta karya Muhammad Anggi Fariski Prasadana dan Hendri Gunawan, berdirinya Kasunanan Surakarta berawal dari Perjanjian Giante
pada tahun 1757 Masehi. Saat itu, Kerajaan Mataram membagi wilayahnya menjadi dua bagian, yakni Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Kedua bagian tersebut dianggap sebagai pengganti dan penerus Kesultanan Mataram. 14. Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat adalah negara dependen yang berbentuk kerajaan. Kedaulatan dan kekuasaan pemerintahan negara diatur dan dilaksanakan menurut perjanjian kontrak politik yang dibuat oleh negara induk Kerajaan Belanda bersama-sama negara dependen Kesultanan Ngayogyakarta. Kontrak politik terakhir antara negara induk dengan kesultanan adalah Perjanjian Politik tahun 1940, Staatsblad tahun 1941, nomor 47, sebagai konsekuensi dari bentuk negara kesatuan yang dipilih oleh Republik Indonesia sebagai negara induk. Maka pada tahun 1950 status negara dependen Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat bersama-sama dengan Kadipaten Pakualaman diturunkan menjadi daerah istimewa setingkat provinsi dengan nama Daerah Istimewa Yogyakarta. Itulah beberapa kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Video selanjutnya Story Nusantara akan menjabarkan lebih detail kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa. Untuk itu, dukung channel Story Nusantara dengan cara subscribe, like, dan share, serta beri komentar untuk masukan channel ini. Terima kasih.